hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus, sahabatku. Sungguh berharga di mata-Mu, Tuhan, kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus, sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus, sahabatku. Haleluya, jumpa lagi dalam program pendalaman Alkitab, khususnya kitab Daniel. Saya akan lanjutkan PA minggu lalu, saya akan awali dulu dengan doa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih buat malam hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami akan melanjutkan pendalaman Alkitab, khususnya kitab Daniel. Kiranya Tuhan mengurapi kami hamba-Mu, mengurapi seluruh jemaat Tuhan, mengurapi mereka yang mengikuti program ini. Kiranya kami semua boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati kami, hidup kami untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita minggu lalu sudah sampai kepada Daniel 9 ayat yang ke-24, di mana
ayat itu membahas mengenai 6 sasaran dari nubuatan 70 minggu ya, secara paripurna, secara keseluruhan. Dan itu akan digenapi pada kedatangan Yesus pada kali yang kedua ya. 6 sasaran itu sebelum kedatangan Yesus pada kali yang kedua, 6 sasaran itu adalah yang pertama melenyapkan kefasikan ya, saya sudah jelaskan secara rinci, dan yang kedua mengakhiri dosa, yang ketiga menghapus kesalahan, yang keempat mendatangkan keadilan yang kekal, dan yang kelima menggenapkan penglihatan dan nabi, lalu yang keenam mengurapi yang maha kudus. Nah, baiklah, pada malam hari ini kita akan sampai kepada 3 Romawi, yaitu tentang materi nubuatan 70 minggu. Itu terdapat dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 25 sampai kepada ayat yang ke-27. Dan baiklah, saya akan baca Daniel 9 ayat 25 sampai kepada ayat yang ke-27 untuk kita bisa mengerti lebih jelas materi tentang nubuatan 70 minggu itu. Saya akan baca dalam ayat yang ke-25. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Ayat yang ke-26. Sesudah 62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Ayat yang ke-27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa membinasakan itu. Ya, nah saudara-saudara, kalau kita perhatikan dalam pembacaan ayat yang ke-25 sampai kepada ayat yang ke-27, ketiga ayat ini merupakan isi dari nubuatan 70 minggu. Bicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya, secara umum 3 ayat tersebut terbagi dalam 6 bagian penting. Yang pertama, pembagian nubuatan tentang 70 minggu. Lalu yang kedua, Raja Mesir akan disingkirkan. Dan yang ketiga, pemusnahan kota dan tempat kudus. Keempat, meneguhkan perjanjian. Lalu yang kelima, menghentikan korban. Dan yang keenam, di atas sayap kekejian. Ya. Nah, baiklah, kita masuk kepada penjelasan yang pertama, yaitu pembagian nubuatan tentang 70 minggu. Seperti kita baca tadi, ada 3 fase. Ya, fase pertama adalah 7 kali 7, ya, atau 7 masa. Ya. Nah, itu berarti ada 49 hari. Ya, dan secara nubuatan, saudara masih ingat kalau nubuatan 1 hari sama dengan 1 tahun. Ya, kalau
Bagi Tuhan 1 hari 1000 tahun. Nah, kalau 49 hari itu sama dengan 49 tahun. Ya. Nah, fase kedua 62 kali 7 masa. Berarti ada 434 hari dan sama dengan 434 tahun. Lalu fase yang ketiga adalah 1 kali 7. Berarti 7 hari sama dengan 7 tahun. Lalu dikatakan pada bagian yang terakhir ada 7 tahun dibagi ya menjadi 2, yaitu 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua. Ya. Nah, penempatan penanggalan dimulai dari nubuatan ini, ya, dari saat firman itu keluar. Tadi dalam ayat yang ke-25 dikatakan pada saat firman itu keluar, ya, yaitu saat di mana Yerusalem akan dipulihkan. Nah, yang dimaksud dengan firman di dalam ayat yang ke-25 tadi, firman adalah bicara mengenai surat perintah ya untuk dibangun kembali bait Allah. Jadi merupakan suatu perintah untuk dibangun kembali bait Allah. Nah, di dalam sejarah Babel terdapat sejarah Babel terhadap orang Yahudi terdapat 4 dekrit atau perintah raja. Ya, pada minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa ketika Daniel dia sedang berdoa, maka doanya dikabulkan oleh raja, maka dikeluarkanlah dekrit. Ya, nah di sini ya dalam sejarah Babel terhadap orang Yahudi terdapat 4 dekrit atau perintah raja. Dan saya akan jelaskan mengenai 4 dekrit tersebut. Yang pertama adalah dekrit Raja Sirus, ya. Raja Kores itu tahun 546 sebelum Masehi. Dan pada saat itu 50.000 orang Yahudi kembali ke tanah Yudea, ya. Nah, sebagai ayat pembanding kita bisa baca dalam 2 Tawarik 36 ayat yang ke-22. Ayat itu berkata begini. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Ya, kita melihat bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendaknya. Nah, di sini seperti beberapa minggu yang lalu saya katakan bahwa Daniel dia membahas mengenai kitab Yeremia. Ya, nah di sini dikatakan bahwa Raja Persia itu dipakai oleh Tuhan untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Nah, hal ini juga ditulis dalam ayat yang ke-23, 2 Tawarik 36 ayat 23. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta alam. Perhatikan, Ia menugaskan aku. Ya, ini luar biasa saudara-saudara. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya dan biarlah ia berangkat pulang. Jadi Raja Kores ya itu membuat sebuah pengumuman supaya semua orang-orang Yehuda pulang ya untuk bersama-sama membangun
Yerusalem, ya, membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Nah, Nabi Ezra dalam Fatsal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan begini, pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Ayat yang kedua, beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Saudara-saudara, apa yang ditulis dalam 2 Tawarik pasal 36 dan apa yang ditulis dalam Ezra 1 ayat yang pertama itu sama isinya, ya, isinya sama, dan begitu luar biasa bahwa Tuhan memakai Kores, ya, untuk dipercayakan oleh Tuhan untuk membangun bait Allah atau bagi Allah, rumah Allah di Yerusalem. Lalu yang ayat berikutnya sebagai penopang dalam Nehemia pasal 7 ayat yang ke-66. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Ya. Ayat yang ke-67, selain dari budak, mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang, pada mereka ada 245 penyanyi laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi mereka semua bersehati, bersepakat untuk bersama-sama membangun, mendirikan rumah Allah di Yerusalem. Ya. Lalu dekret yang kedua adalah dekret Raja Darius. Itu pada tahun 536 sebelum Masehi. Dekret ini dikeluarkan untuk menguatkan, untuk meneguhkan dari dekret Raja Kores, ya. Dalam Ezra 5 ayat 1 sampai 17 dan Ezra 6 ayat 1 sampai 15 saya tidak akan bacakan, tetapi di sana isinya adalah merupakan ajakan agar orang-orang Yahudi bersama-sama membangun Yerusalem. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Raja Darius itu meneguhkan. Ya, kita melihat bagaimana sesuatu kalau itu datang dari Tuhan. Ya, ketika datang dari Tuhan, maka satu persatu mereka akan saling mendukung, akan saling menguatkan, akan saling meneguhkan, sehingga bersama-sama punya hati untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Lalu yang ketiga, dekret Raja Artasasta, ya, itu pada tahun 457 sebelum Masehi. Dekret ini berisi perintah untuk memberikan korban sukarela bagi pembangunan bait Allah di Yerusalem. Setelah dekret ini keluar, terjadilah kebangunan rohani. Ya, itu dicatat dalam Ezra 7 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-6. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita memperhatikan dari dekret ini, yang pertama datang kepada Raja Kores, ya, bahwa Tuhan mempercayakan, ya, Tuhan menugaskan, ya, Raja Kores untuk membangun rumah Allah di Yerusalem. Lalu melalui dekret yang kedua, ya,
itu menguatkan dan meneguhkan, ya. Selalu Tuhan memakai 1-2 orang saksi, ya. Karena itu ketika satu orang menyampaikan dan satu orang meneguhkan, ya, itu membuat mereka lebih yakin. Lalu dekret yang ketiga dikatakan perintah untuk memberikan korban sukarela, ya. Jadi ada yang menerima tugas, ada yang mendukung, dan ada yang memberikan dorongan kepada orang-orang Yehuda untuk memberikan korban sukarelanya, ya, untuk membangun bait Allah, ya. Jadi Ezra diperintahkan untuk memimpin pembangunan bait Allah, dan isi dekretnya lebih konkret, ya, bukan hanya suruh membangun, tetapi disuruh menghimbau agar umat Tuhan mengumpulkan hartanya yang merupakan pemberian daripada Tuhan untuk membangun, ya. Lalu dekret yang keempat adalah dekret Raja Artasasta II, ya. Jadi ada dekret Raja Artasasta I dan dekret Raja Artasasta II. Itu pada tahun 446 sebelum Masehi. Ini isinya mengajak orang-orang Yahudi untuk kembali membangun bait Allah, ya. Bahkan raja memerintahkan supaya mereka membangun Yerusalem secara menyeluruh, ya. Jadi bukan hanya membangun bait Allah tetapi membangun seluruh Yerusalem, ya. Sampai mereka harus membangun jalan-jalan, ya, dan semuanya harus dibangun, semuanya harus dirapikan, ya. Nah, dengan melihat 4 dekret ini atau perintah ini, maka kalau kita melihat di dalam bahasa Alkitab, ini disebut firman yang paling tepat, ya, adalah dekret Raja Artasasta I, yaitu tahun 457 sebelum Masehi, yang tepat untuk dijadikan titik awal, ya, nubuatan 70 minggu, ya. Nah, saudara-saudara, tadi dalam pembacaan ayat-ayat yang kita baca, ada seorang yang diurapi, ya. Sebelum sampai pada orang yang diurapi, itu adalah berbicara tentang Yesus Kristus. Terdapat 2 fase penting, ya. Dan tadi dikatakan bahwa pada fase pertama 7 kali 7 masa, yaitu 49 tahun, ya. Sama dengan fase ini, selama fase ini nabi-nabi kecil hidup dari tahun 457 sebelum Masehi sampai dengan 408 sebelum Masehi, ya. Mereka bernubuat sampai Nabi Maleaki. Lalu dalam fase yang kedua adalah 62 kali 7 masa, yaitu 434 tahun. Nah, dalam fase yang kedua ini adalah disebut fase sunyi, di mana Allah tidak berfirman, ya. Ini berbicara secara pribadi seperti malaikat Gabriel kepada Maria atau Yusuf dan gembala-gembala, ya. Allah mulai berbicara melalui pengantara nabi, yaitu melalui Yohanes Pembaptis di padang gurun, ya. Jadi antara perjanjian lama ke perjanjian baru, ya, itu ada 400 tahun lebih masa sunyi. Allah tidak berfirman, ya. Sampai datanglah, ya, firman Tuhan secara pribadi melalui malaikat Gabriel, ya, kepada Maria, kepada Yusuf, dan kepada gembala-gembala. Nah, kita melihat Yesus dilahirkan pada tahun 4 sebelum Masehi, ya.
Dan Yesus bekerja mulai pada umur 30 tahun. Dan ia dibaptis juga tepat pada umur 30 tahun. Ya. Dan angka 30 tahun ini disebut usia dewasa. Ya, artinya bahwa ketika Yesus melakukan pelayanan, secara ukuran manusia sudah dianggap dewasa. Ya, 30 tahun. Dalam Lukas 3 ayat yang ke-23 berkata begini, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Ya. Nah, tetapi kalau kita melihat menurut hukum Taurat, ya, kalau menurut Taurat seseorang boleh menerima jabatan ketika berumur 30 tahun. Ya, jadi karena itu ketika Yesus pada umur 30 tahun dia dibaptiskan, ya, dia mulai pekerjaannya. Nah, ini sebanding atau sejajar dengan apa yang menurut Taurat, ya, dalam Bilangan 4 ayat yang ke-35. Yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, setiap orang yang kena wajib tugas berhubung dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Ya, pertemuan. Jadi hanya orang-orang yang berusia 30 tahun ke atas yang mendapatkan wajib, ya, wajib untuk menjalankan tugas atau diberikan tugas yang berhubungan dengan jabatan atau di dalam kemah pertemuan. Ya. Nah, contoh lain dalam yang secara pribadi adalah kepada Yusuf dan kepada Daud. Ya. Walaupun Yesus disebut Kristus atau Mesias sejak lahir, namun kenyataannya ia dilantik dan diurapi sebagai Mesias pada umur 30 tahun. Ya. Yesus diurapi ketika ia dibaptis. Ya, ayat 21 dari Lukas 3. Ya, Lukas 3 ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Ayat 22, ayat 22, maaf. Lukas 3 ayat 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya. Jadi Yesus tidak diurapi oleh Simeon ketika berusia 8 hari. Yesus juga tidak diurapi oleh Hana, seorang nabiya. Ia tidak diurapi juga oleh perempuan berdosa ketika dituangi minyak, tetapi ia diurapi oleh Allah sendiri. Ya. Nah, kita tahu bahwa dalam nubuatan 70 minggu itu arahnya, tujuannya adalah kepada Yesus. Ya. Nah, tentu kita akan melihat bagaimana nubuatan itu akan digenapi melalui kehidupan Yesus. Ya, namun kita akan lanjutkan pada minggu depan. Ya, biarlah apa yang kita dengar pada hari ini, ya, itu semua dalam kitab Daniel itu berhubungan erat dengan perjanjian baru. Apalagi yang dinubuatkan di dalam kitab Daniel itu akan digenapi di dalam kehidupan Yesus, ya, raja di atas segala raja yang diurapi oleh Allah sendiri. Ya, puji Tuhan. Dan biarlah kita sebagai orang-orang percaya, sebagai umat-umat Tuhan, kita tahu sebagai satu tubuh dalam Kristus, ya, seperti 4 dekret tadi, ya, ada yang dipercayakan, ditugaskan, ada yang meneguhkan, ada yang menghimbau untuk mengadakan korban untuk membangun bait Allah, ya, dan
semuanya itu saling terkait satu sama lain karena adalah satu tubuh. Saya percaya bahwa itu juga akan digenapi dalam gereja Tuhan. Ya, ketika ada kehendak Tuhan yang Tuhan ingin kerjakan di dalam jemaat Tuhan, maka Tuhan berbicara kepada si A, Tuhan berbicara kepada si B, ya, melalui yang lain-lain ada satu kesepakatan untuk kita membangun, ya. Nah, di dalam kitab Daniel ini, ya, mereka akan membangun bait Allah dan membangun seluruh Yerusalem. Jalan-jalan juga harus dibangun, ya. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan lanjutkan pada minggu depan, ya. Kita akan akhiri dengan doa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur dan terima kasih. Tuhan baik, Tuhan selalu berbicara, Tuhan selalu mempunyai maksud yang indah untuk kami boleh bangkit, untuk kami boleh membangun iman percaya kami, untuk kami boleh memperbaiki, untuk kami boleh memulihkan segala sesuatu. Dan kami tahu Tuhan, kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri, tetapi Allah sendiri yang akan menolong kami, akan memampukan kami, akan membuat kami sanggup untuk melakukan tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Jadikan kami sebagai umat-umat-Mu yang peka sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri pendalaman Alkitab pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.